Salam. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali dalam kelas pamuritan bersama saya Pendeta Yeremia Ngateman. Pada saat ini saya diberikan tema yaitu keluarga yang memahami kehendak Tuhan. Kita akan belajar 3 hal pagi hari ini, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Kita akan membuka Alkitab kita yang terdapat dalam kitab Kejadian pasal pertama ayat 26 sampai 28. Demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Amin. Ya, dengan teks ini kita belajar ada 3 hal. Apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Yang pertama, Tuhan mau bahwa kehidupan kita dan keluarga kita itu serupa dan segambar dengan Allah. Ya. Artinya bahwa setiap kehidupan kita dan keluarga kita itu harus memiliki kepribadian Allah. Kita harus memiliki karakternya Allah. Itu yang Tuhan mau. Bahkan ketika manusia gagal, manusia jatuh dalam dosa, gambar Allah itu rusak. Allah tidak gagal. Allah tetap rindu bahwa manusia itu harus serupa dan segambar dengan Allah. Dan akhirnya Allah mengirimkan seorang juru selamat, yaitu Yesus Kristus. Dia mati di salib untuk menebus dosa manusia dan memulihkan gambar Allah itu. Itu yang ditulis di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-29. Yang dikatakan kurang lebih orang yang dipilih oleh Tuhan, orang yang dipanggil oleh Tuhan, itu ditentukan serupa dan segambar dengan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tadi saya katakan bahwa serupa dan segambar dengan Allah itu artinya memiliki karakter Allah, sifat-sifat Allah dalam kehidupan kita. Nah, sebenarnya banyak hal, tapi pada saat ini saya ingin menyampaikan 3 hal saja tentang karakter Allah itu. Yang pertama, Allah itu adalah Maha Kasih. Ya. Allah itu Maha Adil. Dan satu sifat, satu karakter yang itu membuat saya kagum, Allah itu rendah hati. Allah yang kuasanya tidak terbatas, kekayaannya tidak terbatas, hikmahnya tidak terbatas, tapi dia rendah hati. Lah, 3 hal ini harus ada dalam kehidupan kita dan keluarga kita. Itu kasih. Ya, keluarga yang dipenuhi dengan kasih, keluarga itu akan indah sekali. Di mana suami harus mengasihi istri, istri mengasihi suami, orang tua mengasihi anak-anak, anak-anak mengasihi orang tua. Dan yang kedua adalah Allah itu adalah Maha Adil. Ya. Keadilan harus ada dalam kehidupan kita. Lah, seringkali orang tua hanya menekankan kasih dan kasih dan kasih. Kemudian tidak menerapkan keadilan dalam keluarganya, maka hal itu juga tidak baik. Kalau anak dengan alasan kasih semua yang diminta diberikan, itu ketika mereka menjadi besar, itu tidak baik. Semua yang diminta harus diberikan. Kalau tidak, anak ini akan memberontak. Begitu. Salah tidak ditegur, nakal dibiarin, lah itu juga tidak baik. Sebab itu harus ada keadilan. Allah itu Maha Kasih dan Allah itu Maha Adil. Dan dua-duanya ini harus seimbang. Gitu. Kalau anak salah, ya harus ditegur. Semua permintaan tidak harus diberi. Itu. Anak harus dididik. Lah, kasih dan keadilan ini harus ada dalam kehidupan kita.
Dan yang ketiga adalah kerendahan hati. Lah, yang sering membuat masalah dalam kehidupan rumah tangga itu karena kesombongan. Mungkin suami sombong, mungkin istri sombong, mungkin anak-anak sombong. Lah, itu seringkali menjadi masalah dalam kehidupan rumah tangga. Lah, kita perlu belajar dengan Yesus, serupa dengan Yesus. Artinya memiliki kerendahan hati. Yesus berkata, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ya, itu yang pertama. Ya, yang Allah mau dalam kehidupan kita, yaitu hidup kita dan keluarga kita harus serupa dan segambar dengan Allah. Suami, istri, anak-anak harus hidup serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ayat 27 berkata, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya, menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Mengapa Allah menciptakan manusia tidak sama dengan ciptaan yang lain? Tidak sama dengan pohon-pohonan, tidak sama dengan binatang. Tapi manusia serupa dan segambar Allah. Manusia ada roh, ada jiwa, ada tubuh. Artinya bahwa Allah itu ingin bersekutu secara pribadi dengan manusia. Ya. Ini adalah kehendak Allah, ini adalah kerinduan Allah. Bahkan kalau kita membaca ya di dalam perjanjian lama itu pada umumnya Tuhan selalu berkata pada Israel, engkau adalah istriku sampai selama-lamanya. Jadi hubungan Allah dengan manusia itu seperti hubungan suami istri yang selalu dekat. Lah ini sebenarnya kunci dalam segala hal, yaitu memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Kalau seseorang sudah gagal dalam hubungan pribadinya dengan Tuhan, maka banyak masalah yang terjadi. Sebenarnya hidup kita, keluarga kita puas, senang, itu kuncinya adalah persekutuan pribadi dengan Tuhan. Kalau seseorang tidak memiliki persekutuan pribadi dengan Tuhan, semua yang dalam dunia ini tidak akan bisa memuaskan. Termasuk pasangan pun tidak bisa memuaskan. Di Samaria ada seorang ibu muda yang menikah 5 kali, tapi tidak puas. Sampai akhirnya dia juga berkumpul dengan satu pria di rumahnya, tapi bukan suaminya. Gitu. Karena mencari kepuasan. Gitu. Tapi semua di luar Tuhan itu tidak ada kepuasan. Nah, kalau hubungan pribadi kita dengan Tuhan gagal, kita jauh dari Tuhan. Pasangan tidak bisa memuaskan, harta tidak bisa memuaskan, jabatan yang tinggi juga tidak bisa memuaskan. Apapun dalam dunia tidak bisa memuaskan. Orang semakin mencari kepuasan di luar Tuhan, jiwanya akan semakin kering. Jadi satu hal yang penting, bagaimana hidup kita, keluarga kita harmonis, hidup kita, keluarga kita bahagia. Kuncinya adalah dalam persekutuan pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Sekalipun kita hidup sederhana, mungkin uang pas-pasan, mungkin tidak punya jabatan, tapi kalau kita memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan, semua akan sangat menyenangkan. Amin. Yang ketiga, yang Allah mau dalam kehidupan kita adalah terjadi multiplikasi. Ayat 28 mengatakan demikian. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Ya. Allah mau terjadi multiplikasi dalam kehidupan keluarga. Ini multiplikasi ini bukan sekedar multiplikasi secara biologis, punya anak-anak jasmani. Tapi yang Tuhan mau adalah multiplikasi gambar dan rupa Allah. Artinya bahwa beranak cuculah dan penuhi bumi ini, yaitu orang-orang yang memiliki kehidupan yang serupa dan segambar dengan Allah. Itu yang Allah mau. Sampai seluruh dunia ini dipenuhi dengan orang yang memiliki kehidupan yang serupa dengan segambar Allah. Nah, bagaimana caranya? Caranya kita sebagai orang tua, kita harus
serupa dan segambar Allah dulu, milik karakter Kristus. Dan kita harus memuridkan anak-anak kita supaya mereka juga serupa dan segambar dengan Allah. Sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, dalam Matius pasal 28, dia berkata, pergi dan jadikanlah segala bangsa muridku. Nah, menjadi murid Kristus ini bukan sekedar menjadi orang Kristen. Bahkan mungkin banyak orang Kristen yang jadi batu sandungan buat orang banyak. Gitu. Tapi yang Tuhan mau bahwa murid itu kalau sudah lulus itu sama dengan gurunya. Nah, kalau menjadi murid Kristus dan lulus sama dengan Yesus. Itu artinya orang tua itu harus memuridkan anak-anaknya. Sampai anaknya juga memiliki kehidupan yang serupa dan segambar dengan Allah. Anak-anaknya juga memiliki kehidupan yang intim dengan Tuhan. Ya. Sampai keluarga kita, orang-orang sekitar kita, sahabat-sahabat kita, teman-teman kita memiliki kehidupan yang serupa dengan Yesus. Sampai segala bangsa akhirnya menjadi murid Kristus, artinya memiliki kehidupan yang serupa dengan Kristus. Yesus akan datang 2 kali dan dia ingin mendapati kita tidak bercacat celah. Amin. Dan berkati kita semua.